Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muqaddimah buku dasar-dasar ilmu Al-Quran yang dikarang oleh Syekh Manna' Al-Qatan. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, memohon pertolongannya, dan meminta ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan buruknya amal perbuatan kita. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selain Allah semata. Tiada sekutu baginya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'. Buku ini berisi bahasan ilmu-ilmu Al-Quran. Melalui buku ini, kami bermaksud memberikan penjelasan yang diperlukan oleh para siswa yang mempelajari disiplin ilmu dan pemuda-pemuda muslim untuk menambah wawasan keilmuan. Dalam buku ini, kami berusaha sebisa mungkin menggunakan inti bahasan yang jelas, kata-kata yang mudah dipahami, gaya bahasa yang indah, dan sistematika penulisan yang baik. Dan Allah lah tempat kita semua memohon pertolongan. Bab pertama, Ulumul Quran. Definisi dan penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangannya. Di poin A, yakni definisi pertumbuhan dan perkembangan ulumul Quran. Poin pertama, definisi dan perkembangan. Al-Quranul Karim adalah mukjizat Islam yang abadi, di mana kemajuan ilmu pengetahuan atau sains semakin memperkuat sisi mukjizatnya yang diturunkan Allah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan umat manusia dari segala kegelapan menuju cahaya dan membimbing mereka menuju jalan yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an kepada para sahabat. Mereka adalah orang-orang Arab asli, sehingga mereka dapat memahaminya sesuai tabiat mereka. Manakala mereka sulit untuk memahami suatu ayat di antara ayat-ayat Al-Quran, maka mereka bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam hadis lainnya meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata ketika turun ayat ini, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-An'am ayat 82. Maka orang-orang yang merasa berat dengan ayat tersebut, kemudian mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, lantas siapa di antara kami yang tidak menzalimi diri sendiri?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Makna ayat tersebut tidak seperti yang kalian pahami. Apakah kalian tidak mendengar kata-kata yang diucapkan seorang hamba yang saleh, yakni Luqman Hakim? Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran surah Luqman ayat 13. Kezaliman yang dimaksud ayat itu tidak lain adalah syirik. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan beberapa ayat untuk para sahabat. Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan sebuah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki." Al-Anfal ayat 60. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar. Para sahabat bersemangat mempelajari, menghafal, dan memahami Al-Quran dari Rasulullah SAW. Kesempatan seperti ini
menjadi sebuah kemuliaan tersendiri bagi mereka. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila ada seseorang di antara kami yang sudah hafal surah Al-Baqarah dan Al-Imran, maka ia menjadi orang besar di tengah-tengah kami. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Para sahabat juga sangat antusias dalam mengamalkan Al-Quran dan berhenti pada batasan-batasannya atau larangan tanpa menerjangnya. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami bahwa ia berkata, orang-orang yang membaca Al-Quran kepada kami seperti Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan lainnya bercerita kepada kami bahwa apabila mereka mempelajari 10 ayat dari Nabi SAW, maka mereka tidak menambahnya hingga mengamalkan ilmu dan amal yang terkandung di dalamnya. Mereka berkata, kami mempelajari Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya secara bersamaan. Hadis riwayat Abdul Razak dengan lafaz serupa dengan hadis ini. Rasulullah SAW tidak mengizinkan para sahabat menulis apapun yang keluar dari lisan beliau selain Al-Quran, karena dikhawatirkan Al-Quran bercampur dengan yang lain. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu wa hadithu anni wa la haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Janganlah kalian menulis apapun dariku. Barang siapa menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Sampaikanlah hadis dariku dan hal itu tidak mengapa. Dan barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatilah tempat duduknya di neraka. Meskipun setelah itu Rasulullah SAW mengizinkan sebagian sahabat untuk menulis hadis, tetapi Al-Quran tetap bertumpu pada riwayat melalui penyampaian secara langsung pada masa Rasulullah SAW, juga pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian datanglah masa kekhalifahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Saat itu muncul beberapa faktor, akan kami sebutkan pada pembahasan selanjutnya, yang mengharuskan untuk menyatukan kaum muslimin di atas satu mushaf. Selanjutnya, proyek penyatuan Al-Quran ini tercapai dan mushaf tersebut dinamakan sebagai mushaf imam. Lalu, beberapa salinan dari mushaf tersebut dikirim ke sejumlah kota Islam. Penulisan mushaf ini disebut dengan istilah Rasm Uthmani, dinisbatkan kepada Khalifah Uthman bin Affan. Langkah ini dianggap sebagai cikal bakal ilmu penulisan Al-Quran. Kemudian setelah itu, datang masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Selanjutnya, Abu Aswad Ad-Du'ali membuat kaidah-kaidah tata bahasa atau nahu atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu demi menjaga kebenaran pengucapan dan memberi harokat Al-Quran. Langkah ini juga dianggap sebagai cikal bakal ilmu i'rab Al-Quran. Para sahabat terus menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran sejumlah ayat meski dengan tingkatan yang berbeda-beda di antara mereka, sesuai tingkatan pemahaman masing-masing dan masa mereka berguru kepada Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, yakni murid-murid para sahabat dari kalangan tabi'in menukil ilmu Al-Quran dari mereka. Di antara para musafir yang paling masyhur di kalangan sahabat adalah 4 khalifah, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa Al-Ash'ari, dan Abdullah bin Zubair. Banyak versi penafsiran Al-Quran yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Tafsir yang diriwayatkan dari mereka ini bukan penafsiran utuh,
tapi hanya sebatas penafsiran beberapa ayat saja, dengan menjelaskan makna-makna yang sulit dan menjelaskan ayat-ayat yang bersifat global. Adapun generasi tabi'in, banyak di antara mereka yang dikenal ahli di bidang tafsir. Mereka mempelajari tafsir dari para sahabat dan berijtihad sendiri dalam menafsirkan beberapa ayat Al-Quran. Di antara murid-murid Ibnu Abbas yang dikenal di bidang tafsir di Mekah adalah yang pertama, Sa'id bin Jubair. Yang kedua, Mujahid. Yang ketiga, Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Kemudian yang keempat, Tawus bin Kaisan Al-Yamani. Dan yang kelima, Atha bin Abu Rabbah. Di antara murid-murid Ubay bin Ka'ab yang dikenal di bidang tafsir di Madinah adalah Zaid bin Aslam, kemudian Abu Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Khurazi. Kemudian di antara murid-murid Ibnu Mas'ud yang dikenal di bidang tafsir di Irak, yakni Alqamah bin Qais, Masruq, Aswad bin Yazid, Amir Asy-Sya'bi, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Ibnu Taimiyah berkata, di bidang tafsir, orang yang paling mengetahui bidang ini adalah penduduk Mekah, karena mereka adalah murid-murid Ibnu Abbas, seperti Mujahid, Atha bin Abu Rabbah, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, serta murid-murid Ibnu Abbas lainnya, seperti Tawus, Abu Sya'tha, Sa'id bin Jubair, dan lain sebagainya. Begitu juga penduduk Kufah dari kalangan murid-murid Ibnu Mas'ud. Mereka memiliki keistimewaan di bidang ilmu ini jika dibandingkan dengan yang lain. Ulama Madinah di bidang tafsir seperti Zaid bin Aslam, yang Imam Malik mempelajari disiplin ilmu tafsir darinya, juga anaknya yang bernama Abdurrahman dan Abdullah bin Wahab. Orang-orang yang meriwayatkan ilmu dari mereka ini mencakup disiplin ilmu tafsir, ilmu Gharibul Quran, ilmu Asbanun Nuzul, ilmu ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, serta ilmu Nasikh dan Mansukh. Hanya saja, semua disiplin ilmu ini masih mengandalkan cara penyampaian secara langsung dalam periwayatannya.